Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustazah, kembali lagi bersama Zahyati pada pelajaran tema, yaitu pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang anak ustazah pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ustazah, sekarang mari kita simak sama-sama pembelajaran hari ini. Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama adalah gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia, anak ustazah. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern pada waktu itu. Tak heran jika Candi Borobudur ini menjadi salah satu keajaiban dunia. Yang kedua, yaitu ada Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur ini adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Yang mana hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, yang diantaranya menampung dan mengalir air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air, sehingga dapat menghasilkan listrik. Yang mana waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Nah, itu anak ustazah mengenai Waduk Jatiluhur. Berikutnya ada Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu ini adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Yang mana berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan ke darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Yang mana panjangnya 5.438 meter dan jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia pada saat ini. Jadi inilah Jembatan Suramadu. Selanjutnya ada seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Nah, masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Nana Ustazah, yaitu Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun, Nana Ustazah. Digunakan pertama kali pada tahun 1978, yang mana perancangnya bernama Frederick Silaban. Nah, inilah bangunan yang dirancang oleh para arsitektur. Nah, anak-anak ustazah, dari bacaan tadi kita dapat mengetahui apa saja kehebatan dari seorang arsitek. Nah, kehebatan para arsitek yang pertama mampu membuat gedung dengan desain yang baik namun tidak mengurangi fungsinya serta keamanan gedung tersebut. Lalu jenjang pendidikan apa sih yang harus ditempuh menjadi arsitek? Nah, jika anak-anak ustazah ingin menjadi seorang arsitek, pendidikan yang perlu ditempuh adalah pendidikan minimal S1 jurusan arsitektur dan juga mengikuti kursus untuk meningkatkan keahlian. Berikutnya, keterampilan apa yang harus kita miliki sebagai arsitek? Nah, tentunya merancang bangunan, menggambar bangunan, menghitung bangunan, dan juga memperkirakan dana yang akan
kita dihabiskan untuk membangun sebuah gedung. Nah, itulah beberapa informasi mengenai bangunan yang dibangun oleh arsitek. Nah, Ustazah, dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaannya masing-masing. Nah, pernahkah anak-anak Ustazah melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda? Nah, silakan perhatikan gambar yang Ustazah berikan di samping. Nah, lalu bacalah dengan seksama keterangan mengenai rumah adat berikut. Rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna yang sesuai dengan masyarakat setempat. Rumah dibangun masyarakat setempat di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya sehingga mereka membangun secara berdekatan tetapi mengarah ke arah Sungai Ciulan atau ke arah yang sama, yaitu ke arah timur dan barat. Semua rumah menghadap ke Sungai Ciulan yang ada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan yang alami seperti bambu, dedaunan, karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Nah, itulah anak-anak Ustazah informasi mengenai rumah adat di Kampung Naga yang berada di Jawa Barat. Nah, semoga anak Ustazah paham ya. Selanjutnya di sini Ustazah punya 2 rumah adat. Yang pertama, rumah adat Tago Anjing sebagai tempat tinggal suku Sunda di daerah Garut, Jawa Barat. Nah, rumah adat ini juga berfungsi sebagai rumah kebesaran suku Sunda. Nah, itu rumah adat yang pertama. Yang kedua, Ustazah punya rumah adat yaitu rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama dan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Rumah gadang ini berfungsi sebagai rumah kebesaran suku Minang. Lalu apa persamaan rumah adat bagi masyarakat? Nah, persamaannya itu sama-sama sebagai rumah tinggal dan rumah kebesaran para suku di Indonesia. Dan sedangkan perbedaannya adalah memiliki arsitek bangunan yang berbeda dan mempunyai sejarah yang berbeda. Nah, silakan anak Ustazah lihat dan dari gambarnya itu berbeda. Di sini Ustazah mempunyai informasi 10 rumah adat terpopuler di Indonesia. Ini ada rumah gadang, ada rumah kebaya, ada rumah joglo, lalu ada rumah limas, ya, ada rumah adat Baduy, dan juga masih ada yang lainnya. Nah, Ustazah bisa mencari informasinya lebih lanjut. Ada rumah Hanoi dan juga sebagainya. Nah, Ustazah, ini ada gambar animasi berbentuk jenis rumah adat lainnya dari berbagai daerah seperti Negeri Aceh, ada seperti Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, dan sebagainya. Nah, silahkan anak Ustazah lihat lebih lanjut ya. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka sehingga mereka pelihara dan mereka jaga. Nah, anak-anak Ustazah, kita juga harus menjaga sumber daya alam di sekitar kita. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya alam dapat berupa tanah,
air, dan tumbuhan yang dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Nah, kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, oleh karenanya, Ustazah dapat mengetahui sumber daya alam di sekitar dan dapat pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang di sekitar anak-anak Ustazah. Nah, dengan mengetahui berbagai macam pekerjaan, kita dapat mengetahui sumber daya alam yang dimanfaatkan. Nah, anak-anak Ustazah dapat memperhatikan di lingkungan anak Ustazah. Contohnya di sini, misal Udin sebagai orang tuanya sebagai petani. Nah, sumber daya alam yang digunakannya apa? Ada tanah, ada air, dan tumbuhan. Lalu orang tua Siti sebagai peternak. Nah, sumber daya alam yang digunakan adalah hewan dan tumbuhan atau air seperti yang lainnya. Atau Dayu, dia pekerjaan orang tuanya nelayan. Nah, sumber daya yang digunakan adalah ada laut dan ikan. Atau orang tua Lani, karyawan pabrik kertas. Nah, sumber daya alam yang digunakan adalah tumbuhan kayu. Nah, Edo seperti pekerjaan orang tuanya sebagai pedagang sayur, maka sumber daya alam yang digunakan adalah berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, coba. Selanjutnya, perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapi puisi ini menggunakan kata-kata agar puisi lebih bermakna. Anak-anak Ustazah, di sini ada puisi berjudul Kawan Sejatiku, karya Lani untuk Beni, Made, dan Siti. Nah, ayo kita lengkapi ya. Wahai titik-titik sejatiku. Kira-kira apa ya isinya? Ya, wahai kawan sejatiku, kamu selalu bermain bersamaku, selalu menemaniku mengerjakan titik-titik sekolahku. Mengerjakan apa ya Ustazah? Ya, mengerjakan tugas sekolahku. Selalu titik-titik saat aku pilu. Selalu apa? Oh, selalu menemani saat aku pilu. Wahai kawan sejati, walau kita titik-titik suku dan agama. Nah, walau kita berbeda suku dan agama, kau selalu mengingatku untuk beribadah dan mengucapkan titik-titik pada saat hari raya. Mengucapkan apa? Selamat hari raya. Wahai kawanku, takkan pernah ku lupa kawan. Bisa kawan, bisa tak pernah ku lupakan engkau. Nah, kita akan selalu bersama-sama untuk meraih cita-cita. Nah, itu tadi ya, kalau kita melengkapi puisi yang rumpang dengan kata yang sesuai. Baiklah anak Ustazah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi anak Ustazah. Dan sebelum kita akhiri pembelajarannya, mari kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.